tahun ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toro opening kok dhewe, Pak Toro. Aku pengen kono opening, aku karo penutupan bingung aku. Loh, nganu salam sih ngono lho. Oh, ngono to. Iya, salam. Aku biasanya ora tahu ya. Iya, enggak tahu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Toro? Alhamdulillah sehat. Peh iki koyo nganu berat tuh teko ngono modele. Sik, Piye. ngomongi dhisik. Sing nonton kon subscribe sih. Ngene loh, untuk berkelanjutannya channel kami, mendukung channel kami, tolong, apa jenenge? Subscribe, terus di like, di like, komen. terus komen, sebanyak mungkin. Biar kita itu punya inspirasi konten lagi. terus di share. Iya, pada pertemuan kali ini Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah apa? Kesalahan terbesar orang beternak. Peternak domba lah Peternak intinya domba. khususnya. Ojo ning kene Pak Toro wangel bisa. Neng di Munggah. oh gini. Oke. Tempat biasa nih. Neng kene ya. Iya gini. Lungguh apa ya? Ngadeg ya. Oh ngadeg. Iki pertama tentang piye iki? Tak apa aku? Tak kok apa wis ndang. Nganu apa tentang sih dah. Wong iki pertama kali kesalahan terbesar beternak piye? Kesalahan terbesar berternak. Penentuan ternak pertama paling. Kleru. Lah apa? Wong-wong kadang kan gini. Biasanya lah ya, biasa urutane. Tentukan arah tujuannya ternak itu breeding, opo fattening, opo-opo kan gitu ya. Nomor loro. Nah, nomor 2 itu baru penentuan benih. Nomor 3 perawatan kandang. Ya toh, kandang itu meliputi kesehatan dan sebagainya, perawatan makanan, kandang dan sebagainya. Terus keempat baru penjualan. Kalau menurut saya enggak. Sing paling utama nomor 1, yang nomor 1 itu adalah target pasar dulu. Target pasar yang utama. Iya, sebelum kita berternak, kita harus menentukan target pasar kita dulu. Kenapa demikian? Kita akan memproduksi sesuatu. Ya ora? Iya. Kita akan memproduksi sesuatu. Itu apa ya? Kita harus menentukan targetnya dulu. Bener. Kita akan mendirikan warung bakso. Nah, kita otomatis sudah tahu ini targetnya ini. Kita akan memproduksi opo, memproduksi makanan apa. Kita harus tahu target pasarnya ini. Lah, jadi bukan kita itu bagaimana caranya membuat dan sebagainya. Lah, kita menentukan target pasar dulu, baru kita menentukan bagaimana cara berternaknya. Nah, itu nomor 1. Jadi nek sampai orang menentukan targetnya dulu, repotnya sitok. Piye repote? Ketika sudah wis wayahe panen, bingung adol benar. Iya, bingung adol. Iku gara-gara apa? Urung menentukan pasare dulu. Kesusu ngopeni. Udah lah. Lah terus cara menentukan pasarnya piye Pak Toro? Lah, cara menentukan pasare, ya kita lihat target kita apa dulu. Kalau target kita seandainya kita mau menjual hasil anakan, berarti kita kan breeding kan. Lah, hasil anakan itu mau kita jual kemana targetnya? Apakah mau kita jual ke kandang-kandang yang spek untuk fattening, atau mau kita jual kemana? Nah, itu ditentukan dulu. Terus pokoknya intinya menentukan dulu, itu difikirkan dulu matang-matang, nanti pasarnya akan kemana dulu. Ngono ya? Iya, berarti Jadi lek pamane diminimin, sok lo iki lek kan didol payu sakmene. Ya payu, tapi terus sing nuku sapa, payune pira, payune kapan. Nah, Payune penentuan nyanti. pasar itu juga tidak hanya melulu ini target pasar saya, tapi kita juga harus menghitung kemampuan penyerapan pasarnya seberapa besar. Dengan populasi kita, dengan produk yang kita produk, yang enggak hanya yang kita produk saja, tapi di samping-samping kita, di sekitar kita memproduk sama enggak dengan kita, dan populasinya berapa, terus penyerapan pasarnya berapa. Nah, itu harus dipikirkan dulu itu. Kalau nggak dipikirkan itu, nanti akhirnya yang bludak.
nggak terserap. Itu yang perlu dipikir dulu sebelum berternak. Kalau sudah menentukan pasar, itu baru kita menentukan kita menguasai pasar benihnya. Lek idealnya sebenarnya pasar benih itu kita ya wis harus mengambil langsung dari sumbernya. Lah sumbernya pasar benih ning ndi to? Di mana? Sumber pasar benih itu sing utama di pasar. Iya, itu sumber utamanya di situ. Jadi sumber utama benih itu kita ngambil di pasar. Dan harga pokoknya ya di pasar. Mengikuti pasar. Di pasar itu. Terus mengambil benih berarti bermacam-macam di pasar ada ya? Ada. Tapi memang ada beberapa genetik yang belum ada di pasar. Lah, itu kita bisa ngambil mungkin dari farm-farm, dari farm-farm mana yang punya itu. Tapi kembali lagi juga jangan melupakan target pasarnya nanti setelah kita memproduksi gitu loh. Jadi ada kaitannya kita penentuan pasar benihnya dengan target produksi kita nanti akan dijual kemana, itu ada saling keterkaitan untuk kesuksesan peternakan. Iya betul. Berarti tidak boleh salah ya, berarti antara target pasar dengan benih yang kita beli. Jangan sampai salah. Terus setelah kita beli benih, selanjutnya kita diapakan benih? Yang jelas ya kita di kandang toh, masuk kandang. Lah benih wis ana ape dindi. Kandang harus siap. Harus siap. Manajemen kandang yang jelas pakan, kesehatan. Itu harus kuasai kabeh. Pakan, bagaimana kita membuat pakan yang murah, berkualitas, murah tidak murahan. Ya kan? Jadi kita membuat pakan tidak harus mahal. Tapi kita membuat pakan semurah mungkin, tetapi jangan sampai melupakan murah sing nggak murahan. Jadi kita tetap membuat pakan yang murah tetapi kualitasnya bagus. Nah, kualitasnya memenuhi standar kebutuhan nutrisi ternak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu keseimbangan antar nutrisi itu yang paling pertama dan utama untuk membuat pakan, memproduksi pakan yang murah berkualitas. Dan satu, jangan lupa pemanfaatan limbah lokal dulu. Itu untuk menekan kos pakan. Ketika kita salah memilih pakan, akibatnya apa, Pak? Ya akibatnya satu, kalau pakannya terlalu mahal tapi tidak jadi pakan mahal itu belum tentu bagus. Iya benar. Meskipun bahan-bahannya bagus, tetapi kalau memformulasikannya kurang tepat, juga akan menjadi pakan yang banyak mubadirnya. Terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia. Itu nek didelokno ya nanti apa mau dilepno hasil kotorane serintile itu dilepkan, itu masih banyak yang keluar. Bahan-bahan nutrisinya banyak yang keluar. Lah, itu untuk memaksimalkan itu, yaitu ada namanya seni meracik pakan. Yes. Sing nomor loro itu kan perawatan kesehatan. Kesehatan juga gitu. Kita bagaimana kita selalu berinovasi dan berinovasi terhadap pengobatan kesehatan ternak itu. Kita selalu ditantang, ada penyakit baru dan muncul dan sebagainya. Kalau memang belum ada kita obatnya, ya kita inovasi bagaimana kita meracik seni meracik obatnya itu. Yang ketiga itu kandang. Kandang itu kalau saya ada namanya psikologi kandang. Nah, psikologi kandang itu bagaimana kita membuat kandang yang membuat domba itu menjadi nyaman dan tidak membahayakan ternak itu, membahayakan dombanya itu. Nah itu ada ukur-ukurannya, harus sekian itu kalau kurang dari sekian jadinya sekian, kalau lebih dari sekian jadinya sekian, harus pas ukurannya sekian. Nah itu spek-spek kandangnya itu. Nanti insya Allah untuk lebih jelasnya untuk pemula, bagi teman-teman pemula, insya Allah suatu saat akan kita buatkan videonya tersendiri tentang bagaimana seni membuat kandang. Seni.
Loh iya menurut seni ini kan malah kita estetik wapi to kandangi. Ya ra seni lah iso lek seni kapiken. Anu lah apa jenenge ya wis gawe kandang sing rada SNI ngene lah kaya. Terus dalam beternak ini ada margin error nggak Pak? Kok margin error? Apa maksudnya? Apa? Angka kematian. Loh, angka kematian yo barang urip ya mesti enak toh. Jadi kita harus menghitung itu ya. Kita harus menghitung itu juga, menghitung angka kematiannya. Angka kematian itu yang ideal itu kita asumsikan 1 sampai 2%. 1-2% ya. Ya, itu sudah tinggi kalau untuk domba sebenarnya. Berarti segitu. 1 sampai 2%. Jadi per 100 ekor itu kematian 1 sampai 2 ekor. Nah, itu analisis usahanya nanti ketika analisis saja ya itu harus bener-bener dicantumkan angka-angka kematian itu. Contoh orang mek batin itu tok. Orang grup batin itu kadang ngene loh. Kadang itu kita setiap mau orang-orang yang mau berternak jalan-jalan ke kandang gini terus lihat YouTube, lihat TikTok dan sebagainya. Itu biasanya sih didudohne itu Manisnya saja, tidak pernah diperlihatkan pahit-pahitnya. Meskipun sebenarnya di dalam dunia peternakan domba, kambing itu, di peternakan domba khususnya itu ya pahit-pahitnya saja nih ya akeh. Sebenarnya pahit-pahitnya banyak. Tapi jarang yang mengupakan tentang pahit-pahitnya itu. Jujur, memang pahitnya di peternakan domba, lika-liku serba-serbinya itu banyak sekali. Mungkin kadang di pertengahan jalan tahu-tahu ada dombanya kita banyak yang sakit karena kena cuaca dan sebagainya. Itu terus nanti belum lagi ada penyakit baru muncul. Belum lagi nanti sudah gemuk, tahu-tahu agak kurus lagi dan sebagainya. Mungkin kadang kita terganggu dengan bahan pakan. Kita supplier pakan itu kalau kadang itu supplier pakan sudah dari si A gitu. Nah kita coba-coba ditawari dari si B, ternyata harganya lebih murah. Ternyata murah yang murahan. Ternyata ada campuran gininya dan gininya. Akhirnya dombanya menjadi drop dan sebagainya. Makanya setiap bahan pakan itu hati-hati kalau ada yang murah tapi cari yang bukan murah. Boleh murah tapi ada standar harganya. Terus setelah kita menjelaskan tentang pemilihan benih, perawatan, kandang dan sebagainya, setelah dirawat itu kemana? Ya dipanen. Kemana mana nih? Lah kembalikan lagi wis di target dari awal wis langsung ero. Sudah langsung tahu kalau target awalnya saya ini membidiknya ke sini, sudah tahu. Pasar saya ini. Kan kelihatan kan? Tapi kalau kita belum menentukan pasar, bingung mau diarahkan kemana. Waktu mau jualnya, aduh ini tak jual kemana, kadang orang itu ada yang ngomong ketika sudah panen dijual sampai bingung-bingung cari barangnya lagi, katanya ada yang bilang gitu. Tapi itu ya rumah saku ya omong sing manis-manis dok, tapi kenyataan yang terjadi di yang sudah ke tempat kami itu yang mengeluh tentang pasar itu kan juga nggak 1-2 orang, banyak, rata-rata ratusan orang ketika sudah berternak selesai, produknya bingung mau dijual kemana. Banyak kan yang kesini? Banyak. Bukan nggak 1-2 orang kan? Bukan 10-20 orang kan? Sudah ratusan orang yang datang ke sini. Makanya saya tadi sudah bisa menyimpulkan sebelum berternak pikirkan dulu target pasarnya, marketnya kemana. Berternak itu ada momentumnya nggak Pak Toro? Ada dong. Jadi selain selain kita menentukan pasar, kita harus pinter-pinter membaca pasar. Seni membaca pasarnya. Jadi kita berternak itu, kalau kita ngomong nih fattening dulu. Kalau kita ngomong fattening, kita mau fattening hari ini memasukkan domba, itu meskipun kita sudah punya target pasarnya, tapi antara bulan ini dengan bulannya 3 bulan yang akan datang itu kita harus sudah bisa membaca kira-kira yang laku ini yang seperti apa. Gitu harus dibaca juga. Harus dibaca juga. Jadi jangan jangan dikira produk ini laku sepanjang masa, nggak bisa. Jadi kadang produk ini laku di musim ini tetapi tidak laku di musim ini. Ini laku di musim ini tapi tidak laku di musim ini.
Nah terus cara membacanya piye? Cara membacanya untuk tahu itu musim ini lakunya ini, musim laku ini lakunya ini, musim ini lakunya ini, itu dengan jam terbang. Jam terbang. Setahun belajar iso to? Ya insya Allah 10 tahun insya Allah. Sawi 10 tahun, tapi ya emang suwi sih soalnya kita harus membaca dalam 1 tahun berikutnya kita Enggak terapkan beda. sama Iya. beda Tapi nggak sama. mesti Jadi terus dengan itu ada apa dengan situasi kondisi ekonomi, situasi macam-macam lah hubungannya Macam-macam. dengan berbagai macam dengan apa sampean biasanya ngomong goncangnya pasar, goncangnya pasar dan pasar sebagainya. olehnya gimana Olehnya, terus kesediaan di pasar kayak kemarin Idul Adha nggak bisa mahal kan. Nggak Saya bisa. sudah bilang di pasar, ayo sebelum puasa kan Idul Adha tidak mungkin akan mahal. Saya kan sudah bilang gitu. Tapi kenyataannya meledak kan dombanya. Domba Sampai meledak. hari ini di teman-teman sampai sekarang banyak yang belum laku. Iya enggak? Heeh. Iya. Banyak yang belum laku. Oleh domba jantan. Awalnya cuma Ampun, jantan nih jantan. lah kalau betina kenapa kok laku? Karena hari ini, iya Pak Toro. Hari ini yang boleh betina kalau laku. Betina itu sekarang kok tariknya tinggi, kalau jantan kok nggak laku. Apa karena betina hari ini tuh stoknya menipis? Enggak. Enggak, betina banyak. Kenapa hari ini betina itu kok lakunya keras, tapi jantannya tidak laku? Sebenarnya hari ini itu untuk kuota domba jantan dan betina itu sudah over. Sudah populasinya sudah mulai meledak. Tetapi karena hari ini itu permintaan pasar peternak tadi, peternak breeding yang luar biasa, akhirnya pasarnya untuk betina kekurangan barang. Jadi kekurangan barang itu bukan dalam arti karena habis, tapi karena sudah tersetok semua di kandangnya peternak. Lah jantan sing mahal mek apa? Mek pejantan sing kualitas. Jantan hari ini yang mahal cuma jantan yang speknya spek pemacet, spek pejantan. Selain itu hari ini harganya hancur, bisa dicek di pasar. Bisa dicek di pasar tradisionalnya, pasar offline-nya. Hari ini itu sudah melimpah luar biasa mulai Idul Adha kemarin. Sekarang itu harganya real di pasar, harga jantan dengan betina mahalan betina. Ini baru tahun ini mahal betina. Ini dalam cerita sejarah di Indonesia baru tahun ini mahalan betina daripada jantan. Baru tahun ini ya? Baru tahun ini. Tahun-tahun dulunya nggak pernah. Mesti mahalan jantannya. Iya. Kalau sekarang sudah mahal betinanya. Apalagi sekarang induan sama anak. Dulu kalau induk bawa anaknya jantan itu lebih mahal daripada induk bawa anak betina. Sekarang enggak, induk bawa anak betina akan lebih mahal daripada induk membawa anak jantan. Wah, sangat rencana. Ya, karena apa? Ya sekali lagi penyerapan pasar untuk breeding, untuk bahan breeding, untuk produksi breeding itu luar biasa hari ini. Nah, kita bisa membayangkan itu seperti yang saya sampaikan. 2026 akan menjadi apa produk-produknya itu. Produk-produknya metu, nah makanya seharusnya sudah ada target pasarnya, mau dibawa kemana. Yang saya bilang tadi target pasarnya. Untuk dari awal tadi yang sudah kita jelaskan sampai akhir ini, analisis usahanya gimana Pak Toro? Kalau kita sudah mengetahui pasar dan sebagainya, itu hitung-hitungannya gimana? Oh, hitung-hitungannya gini. Jadi analisis usahanya saya sarankan ke, aku nggak nganalisisnya ya, tapi saya sarankan kepada peternak itu untuk cara menganalisis usahanya itu tentukan dulu. Jenengan baru masukkan itu modalnya habis berapa? Nah, nanti pakannya habis berapa, tenaga kerjanya habis berapa, kalaupun hijauan tenaga kerja untuk babat dan sebagainya habisnya berapa, itu dikumpulkan, pokoknya modal semua dikumpulkan. Nanti ketika dijual itu dapat untung berapa dalam waktu berapa bulan dibagi sekian bulan. Berarti dalam 1 bulan dengan modal sekian mendapatkan untung berapa persen. Nah, jadi menghitungnya bukan per ekor. Oh, 1 ekor itu dapat laba sekian. Kalau ini 1 ekor dapat laba sekian. Tapi tanpa memikirkan berapa modalnya. Kalau modal 100 juta dengan dibelikan domba yang mahal, tapi dengan hasil 1 bulan itu 5 juta.
seandainya dalam waktu 1 tahun itu labanya ternyata 60 juta. Dibagi 12 berarti dalam 1 bulan kan 5 juta. 5 juta. Dengan yang modal 100 juta, tetapi dalam waktu 3 bulan itu dapat untung 30 juta, itu berarti masih untungan yang dapat 30 juta itu. Karena apa? Karena dalam 1 bulan itu untung 10 juta. Bener. Jadi ngitungnya gitu, ngitungnya berdasarkan modal yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat per bulan. Per bulan. Nah, kalaupun kita menjualnya dalam waktu lama 1 tahun 2 tahun, kan tetap bisa kita bagi selama 24 bulan atau 12 bulan. Jadi ngitungnya gitu, bukan menghitung per ekor. Aku kalau ternak ini oleh laba sakmene oleh laba 10 juta, lah ini oleh 5 juta. Tapi waktunya berapa lama? Nah, itu yang juga diperhitungkan dengan jumlahnya modal yang dikeluarkan. Jadi kalau modal 100 juta dalam waktu 1 tahun dapat laba 60 juta, berarti 1 bulan labanya 5 juta. Kalau dengan berarti ketemunya 5%. Dengan modal 50 juta, tetapi dalam waktu 1 tahun labanya 40 juta, berarti dalam setiap bulan mendapatkan laba sekitar 3 juta lebih, 3 juta koma. Berarti labanya lebih dari 5%, labanya sampai 7%. Nah, berarti kalau seperti itu, labanya berarti akeh sing modal 50 tetapi dapat hasil per bulan 3 juta koma, daripada modal 100 juta tetapi cuma mendapatkan untung per bulan 5 juta. Kalau labanya akeh sing 5 juta, tapi berdasarkan modal persenane banyak yang 50 juta. Oke. Sekian dulu Pak Toro, sudah lama ini. Terus ya penutupan masih buka dhewe tutup dhewe Oke, bagi teman-teman untuk mendukung channel kami, tak balinnya kamu ya. Gak apa-apa. Aku harus belajar Mas. Harus belajar. Aku tak tinggal aman iso dhewe. Bagi teman-teman untuk mendukung channel kami agar pangga eksis saya, ya ta. Tolong bantuannya, bantuan nganu ini jarang bayar ya. Enggak bayar. Subscribe, komen, terus like, terus share sebanyak-banyaknya, komen ngono ben roh dadi kok bahas ini biar saya tidak kehabisan konten materi gitu lah ya. Selama permintaan bisa, insya Allah akan saya buatkan video. Kata-kata terakhir Pak Toro, penutup. Oh ya wes, penutup. Nah, penutupnya kita ganti. Sekali-kali diganti rek panggah. Mosok setiap domba, karena kan ngomong maling nganu. Saya kita ganti ya. Ungdur makola, wala tangdir mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan, tetapi jangan melihat siapa yang berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.